Hai T-Friends, kembali lagi bersama saya Robinson Sinurat dalam program Jadi Teladan. Topik kita pada hari ini adalah Jadi Generasi Muda Anti Hoax. Kali ini kita kedatangan dua tamu istimewa. Tamu yang pertama itu adalah Mas Mediatama Suryo Diningrat yang biasa kita sapa sebagai Mas Dimas, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Kantor Berita Antara. Terima kasih atas kehadirannya Mas Dimas dan selamat datang di Tanoto Foundation Center. Terima kasih, senang sekali bisa hadir. Dan yang kedua adalah Mas Kasfil. Saat ini Mas Kasfil sedang bekerja di PT Bank Mandiri Tbk sebagai Corporate Communication Manager. Terima kasih atas waktunya Mas Kasfil dan selamat datang di Tanoto Foundation Center. Thank you Mas Robin, senang bisa hadir lagi di Tanoto. Langsung saja saya mau bertanya nih kepada Mas Dimas. Berdasarkan pengalaman Mas Dimas di dunia jurnalis, seperti apa sih kondisi literasi digital di kalangan generasi muda saat ini? Kondisi literasi media di Indonesia saat ini praktis hampir sama dengan kondisi literasi media di seluruh dunia. Ini tidak saja problem di Indonesia, mungkin ini problem suatu generasi yang mencakup seluruh belahan dunia. Sebagai satu contoh, kita sekarang berbicara tentang COVID. British Medical Journal yang diterbitkan oleh British Medical Association, seperti ID-nya Inggris, dalam studinya menemukan dan baru diterbitkan 3 hari yang lalu, bahwa terkait dengan vaksin, 60% lebih konten di YouTube cenderung negatif. 60% lebih. Ini dari British Medical Journal, baru 3 hari yang lalu. Itu juga ditemukan bahwa cenderung mereka yang mendapatkan berita atau informasi hanya dari sosial media sebagai sumber utama adalah mereka yang cenderung menolak untuk divaksinasi. Wah. Jadi bukan persoalan kecepatan jari dengan kecepatan otak, tapi kadang menurut saya bahwa literasi itu rendah mungkin juga karena kultur dan budaya kita belum sampai ke arah itu. Jadi kalau dibilang rendah sebenarnya tidak mengejutkan. Pertanyaannya adalah kemudian tugas siapa untuk meningkatkan dan memperbaiki literasi media ini. Kemudian sebenarnya apa sih Mas Dimas? Hoax itu apa sih? Dan apakah ada tingkatan hoax ini? Fake news itu bukan news. Fake adalah palsu, palsu ya palsu. News adalah news. Hoax tidak lebih adalah sesuatu informasi yang bohong atau palsu. Tapi juga ada bedanya. Ada yang disebut dengan misinformasi. Misinformasi adalah Anda salah menyebut bahwa usia saya masih 22. Padahal sudah 50 lebih. Tapi Anda tidak punya niat jahat, tidak ada niat yang jelek, hanya salah menyebut, salah mengetik angka. Itu terjadi setiap hari. Kemudian ada yang namanya disinformasi atau malinformasi. Yang sengaja dibuat dengan suatu niatan tertentu. Setiap orang, kamu, Anda bisa memberikan informasi yang salah secara tidak sengaja. Memberikan alamat yang salah. Saya bisa menyebut namamu salah. Tapi tidak sengaja. Misinformasi, disinformasi yang kemudian kategorinya hoax, itu adalah sengaja dibuat untuk menipu dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi harus sangat paham itu. Ada yang bilang kalau generasi millennials dinilai paling rentan terkena hoax. Gimana menurut pendapat Mas Kasfil tentang ini? Ini sebenarnya menarik ya. Kalau dari sudut pandang aku gitu, yang memang juga sering dibilang bahwa milenial tuh emang sekarang paling banyak menyebarkan informasi bohong, informasi palsu gitu ya. Mungkin kalau dilihat by nature-nya, sosial media sekarang kan memang pengguna atau populasi yang paling baik menggunakan adalah millennials gitu. Jadi gimana pun kita juga bertanggung jawab sebagai millennials karena kita penggunanya. Nah, hoax sering terjadinya di sosial media dan itu kayak persenannya akan lebih tinggi gitu di sosial media daripada di
platform chat ataupun misalnya terutama berita-berita yang konvensional gitu, itu kan pasti sudah melalui berbagai tahap verifikasi dan sudah dicek gitu. Nah, kalau di social media ini yang menarik gitu. Dan kenapa makanya milenial sering disebut bahwa oh ini pembawa berita hoax nih, ya karena memang kita banyak sekali yang populasinya di social media. Dan menariknya lagi kalau di Indonesia, aku lihat memang literasi untuk anak mudanya sendiri itu sekarang banyaknya ikut-ikutan. Artinya dari segi literasi mungkin kita belum terlalu berkembang budaya di Indonesia untuk kayak cek informasi terlebih dahulu gitu. Atau misalnya kalau misalnya kita dapat informasi kayak bener nggak sih ini informasinya? Nah itu milenial kadang tidak melakukan itu karena ikut-ikutan. Nah hoax kan memang kalau kita lihat ya informasinya tersebar di social media, kita sebagai milenial ada tendensi untuk langsung share langsung baca, gila ya percaya gitu ya. Nah itu mungkin yang makanya disebut kenapa sih milenial itu kok sangat rentan dengan hoax gitu. Nah kembali lagi nih ke Mas Dimas tadi, Mas Dimas menjelaskan tentang misinformasi dan disinformasi. Kira-kira apa sih nih Mas penyebab terjadinya kedua hal tersebut? Mirip apa yang disampaikan di awal, sebenarnya bukan problem generasi. Menjadi problem generasi karena seperti apa yang disampaikan, mungkin jumlah mereka yang disebut dengan milenial secara penduduk lebih banyak. Tapi dari segi frekuensi itu lebih banyak lagi. Ya. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kultur dan budaya. Karena apa yang disebut dengan kebebasan. Orang sering merasa, oh ini hak saya. Orang merasa, oh ya saya bebas mengkritik. Ya, itu adalah hak Anda. Dan kita hidup dalam alam demokrasi. Tapi yang terjadi di sosial media, di online, adalah hinaan yang dibungkus dalam kritik dengan suatu lafal intelektualitas yang diselubung oleh anonimitas. Wow. Berat, anonimitas ini yang kemudian menjadi masalah. Saya yakin 90% apa yang diucapkan, disampaikan, di-share, dinarasikan di online, saat kita duduk seperti ini, berhadapan, mereka tidak akan berani mengucapkan. Anonimitas ini kemudian orang menjadi sembarangan. Seolah-olah, wah bebas, saya bisa mengatakan apa saja. Apakah Anda berani mengatakan itu di depan muka orang tersebut? Seringkali tidak. Seolah-olah kita lupa kultur, toto kromo kita, tata laksana, tata cara, dan sebagainya saat di online itu. Nah, hal yang sama kemudian terjadi pada berita yang palsu, hoax, dan sebagainya. Nah, tambahan mungkin dari Mas Kasfil, penyebabnya kira-kira apa nih? Benar, tapi setuju banget dengan Mas Dimas ya, bahwa sebenarnya yang namanya hoax itu lebih mudah untuk dipercaya karena tadi konten dan aksesnya itu memang sangat aksesibel dan ringan aja gitu. Meanwhile, saya pikir literasi yang paling mudah deh buat milenial lakukan adalah usaha, effort gitu ya. Ketika teman-teman dapat share-sharean di WhatsApp atau misalnya ada berita tadi dengan meme-meme yang lucu di Twitter, padahal informasinya salah, kita akan tendensinya lebih percaya gitu. Padahal sebenarnya literasi yang paling mudah dari skala diri kita sendiri adalah dengan usaha deh sebenarnya bener gak sih berita ini untuk kita cari. Jadi memang mungkin menariknya ya, untuk melakukan literasi itu kita juga harus pinter nih sebagai yang mengeluarkan informasi benar atau mau klarifikasi. Bikin aja konten yang aksesibel buat teman-teman millennials. Nah, agar generasi muda tidak mudah bergerak cepat nih dengan jarinya, apa yang harus diketahui oleh kami, kaum muda, kaum millennials, untuk memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi hoax? Kami itu kan antara lain dalam hal ini T-Friends ya. T-Friends ya, Tanoto benar. Scholars ya. Tanoto Scholars dan teman-teman millennials lah. Ya, kalau memang saya berhadapan dengan scholars, kata saya akan mengatakan hanya satu hal. Jangan bodoh. Berpikir sebelum melakukan sesuatu. Iya. Gitu ya Mas Dimas ya. Anda orang terdidik, berperilakulah seperti orang yang terdidik. Langsung nih kembali ke Mas Kasfil. Boleh sharing nggak sih pengalaman Mas Kasfil tentang bagaimana cara mengidentifikasi hoax ini? Mungkin sekaligus sharing apa yang biasa kita lakukan karena boleh. Kebetulan saya bekerja di institusi finansial di perbankan yang mana salah satu yang kita jual yang paling penting adalah kepercayaan nasabah gitu kan. Nah, kita tuh paling rentan juga nih
untuk kena berbagai hoax gitu. Sebenarnya cara mengidentifikasinya adalah yang pertama, ketika sumber itu keluar, misalnya kita dapat dari tim monitoring kita ada di social media, wah ada informasi nggak bener nih, dan sebenarnya dari awal aja udah kelihatan tuh, yang seperti dibilang Mas Dimas, sumbernya aja nggak jelas. Kalau misalnya ternyata itu mengaku sebagai berita, kadang beritanya pun kita kayak nggak pernah dengar itu kantor berita apa gitu ya. Nah, yang paling mudah dari kita sebagai teman-teman di tim komunikasi adalah kalau misalnya itu melakukan tiring media. Gitu. Dengan melakukan tiring media kita bisa tahu oh sebenarnya ini adalah informasi yang dikeluarkan oleh oknum. Artinya kita akan lebih mudah juga untuk mengedukasi nasabah kita bahwa ini adalah berita hoax gitu. Media sendiri bagaimana sih menghadapi hoax yang semakin merajalela ini, Mas Dimas? Mungkin salah satu sebab utama kenapa semua ini terjadi. Salah satunya adalah ekonomi digital dan digital content yang banyak sekali didorong oleh apa yang disebut dengan views, clickbait, dan sebagainya. Dorongan untuk komersialisasi, dorongan untuk menerbitkan atau mengupload atau men-share sesuatu yang kemudian banyak kalau diginiin itu apa deh? Di likes, ya, di jempol, share, di share, di follow, dan di situ ya. Saya berani bertaruh, silahkan buka semua social media platform yang ada. Rata-rata yang paling banyak di like, di share, di jempol, di apa lagi, konten semacam apa sih? Nah itu. Jadi pada akhirnya kembali kepada konsumen kalau menurut saya. Agar tidak terpancing oleh hal-hal yang disebut dengan clickbait dan sebagainya. Yang kedua adalah kita semua sudah memasuki suatu kultur di mana informasi tidak memiliki nilai. Saat sesuatu tidak akan ada nilai, Anda kemudian tidak menganggap itu penting. Dan persoalannya Anda selalu harus ingat, informasi yang kita konsumsi selalu terhubung dengan ikatan emosional kita. Apa sih hal yang harus kita lakukan nih untuk kita terhindar dari fake news atau hoax lah? Ya, itu sih. Walaupun saya juga merasa milenial tuh sekarang sukanya sesuatu yang instan, kita sukanya sesuatu yang cepat gitu. Tapi penting kayaknya kita tuh mengingat ketika kita menggunakan sosial media atau ketika kita mengkonsumsi sebuah informasi, kita mengambil waktu untuk memproses semuanya gitu. Karena dengan kita kayak berhenti sebentar, terus kita membaca dengan benar, memastikan, itu adalah cara yang paling ampuh sebenarnya untuk membasmi kita sendiri terkena atau kita menyebarkan informasi-informasi bohong. Itu sih. Jadi millennials itu kan sekarang kayak nggak pengen semua itu lama gitu ya, nggak pengen yang ribet. Tapi penting juga sebenarnya untuk punya waktu untuk memproses semuanya. Itu sih paling kuncinya. Jadi kayak jangan buru-buru. Mas Dimas, apa nih wejangan dari Mas Dimas yang udah berpengalaman di dunia jurnalis, apa nih wejangan buat teman-teman T-Friends, kaum millennials yang mendengarkan program kita ini? Mungkin saya mengingatkan secara sederhana. Anda mungkin tidak peduli dengan kearifan bangsa ini. Anda tidak peduli terhadap kondisi politik maupun sosial bangsa ini. Itu terserah Anda. Tapi ingat, Anda harus peduli diri sendiri. Apa yang Anda lakukan, sharing, like, apalagi membuat konten yang hoax dan sebagainya, semua terekam secara digital. Dan saat Anda akan berkarir, jejak itu tidak akan hilang. Saya sebagai pemimpin sebuah perusahaan, ke depan, pasti jejak digital itu sama dengan CV, akan dilihat. Mas Kasvil nih, mungkin ada pesan buat teman-teman millennials untuk T-Friends pastinya. Yang mungkin berat untuk diaplikasikan oleh millennials, tapi sebenarnya ini sebuah bekal yang penting untuk masa depan. Jangan kehilangan integritas. Karena menurut aku sendiri, integritas ketika kita bekerja dengan orang lain, itu penting banget untuk melihat betapa valuable-nya diri kita sebagai seorang manusia. Terima kasih atas waktunya. Dan kita T-Friends banyak sekali belajar dari kedua bintang tamu kita yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga T-Friends yang mendengarkan, yang menonton acara ini juga ingat untuk mengimplementasikan apa yang udah kita pelajari pada sore hari ini. Dan sampai jumpa di Jadi Teladan berikutnya.